Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Donna Agustin Cahyani dari kelas 21A1 nomor absen 13. Saya akan mempresentasikan jurnal yang saya ambil, yaitu Molecular Virology of Human Pathogenic Virus untuk memenuhi tugas UAS Imunologi dan Virologi. Kata pengantar, karena virus adalah agen penyakit menular yang mengancam jiwa baru-baru ini, bidang ini semakin mendapat perhatian karena pandemi influenza H1N1 2009, flu burung, wabah Ebola, wabah SARS, dan baru-baru ini wabah MERS dan wabah virus Zika. Selain virus yang baru muncul ini, virus yang sudah ada seperti HIV atau AIDS dan virus influenza tetap menjadi beban penyakit yang signifikan bagi kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Mengapa virus menyebabkan penyakit pada organisme inangnya, kepada siapa mereka berhutang budi, kapan dan di mana virus berasal, mengapa virus baru sering muncul, mengapa pengobatan modern gagal mengendalikan atau menaklukkan penyebab ini. Ini adalah jenis pertanyaan yang mungkin ditanyakan orang tentang virus. Tujuan dari penelitian virus adalah yang pertama untuk mendapatkan pengetahuan yang berperan dalam mengendalikan penyakit virus, seperti virus telah memberikan dampak besar pada kehidupan manusia sepanjang sejarah. Yang kedua, mengeksploitasi virus sebagai alat untuk penelitian akademik. Yang ketiga, virus sering dimanfaatkan sebagai kendaraan pengiriman gen atau vektor terapi gen. Salah satu fitur luar biasa dari virus adalah bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengirimkan genomnya ke sel target. Berikut diagram dari dampak penyakit virus pada harapan hidup manusia. Harapan hidup secara bertahap meningkat selama abad terakhir di Amerika Serikat. Flu Spanyol selama 1918 sampai 1919 pada akhir Perang Dunia I. Prinsip dari virus adalah parasit intraseluler obligat. Virus hanya dapat bereproduksi di dalam organisme inang. Virus dapat ditemukan di semua organisme hidup di bumi, mulai dari bakteri, jamur, dan amoeba, hingga tumbuhan dan hewan. Terlepas dari keanekaragaman organisme inang, ada prinsip umum yang dimiliki oleh berbagai ragam virus. Pada bagian 1, prinsip-prinsip yang mendasari beragam virus dijelaskan. Bab penemuan dan klasifikasi mencakup penemuan dan klasifikasi virus. Dalam bab struktur virus, fitur struktural kapsid virus, dan prinsip perakitan kapsid dibahas. Prinsip-prinsip siklus hidup virus dibahas dalam bab siklus hidup virus. Metode yang digunakan untuk diagnosis virus dan penelitian virus dicakup dalam bab diagnosis dan metode. Definisi virus. Virus adalah agen menular yang dapat disaring. Selain itu, submikroskopik dan ukuran fisik sebagian besar virus hewan berkisar antara 30 hingga 300 nanometer. Oleh karena itu, virus dapat dengan tepat dikatakan sebagai partikel protein yang melingkupi asam nukleat. Asam nukleat dapat berupa RNA atau DNA. Meskipun semua organisme hidup di dunia memiliki genom DNA, virus adalah satu-satunya organisme. Jika Anda bisa, yang masih menggunakan RNA sebagai genom, perancangkan protein juga disebut kapsid, adalah untuk melindungi genom virus dari kerusakan biokimia. Virus hanya dapat menyebar di dalam sel inang. Kemudian, virus adalah agen infeksius yang dapat ditularkan dari inang yang terinfeksi ke inang yang tidak terinfeksi. Yang ketiga, virus menyebar dirinya sendiri melalui perakitan. Kemudian virus adalah dimanfaatkan sebagai kendaraan dalam terapi gen, seperti demam kuning, rabies, dan poliomyelitis. Dan bahan alat yang pertama faktor 2, bahan yang pertama 20 asam amino versus 4 basa, yang kedua asam nukleat, yang ketiga bakteriofag, yaitu virus. Kemudian cara kerja penemuan virus. Yang pertama, virus dalam sejarah kuno ditorehkan dalam prasasti. Selain itu, bukti dari cacar ditemukan pada mumi Mesir. Bukti fisik paling awal mungkin adalah ruam postular yang ditemukan pada tubuh mumi Fir'aun Ramses V dari Mesir. Cacar juga dijelaskan dalam literatur Tiongkok kuno. Dipercayai bahwa runtuhnya budaya Inca dan Aztec di Amerika Selatan dapat dikaitkan dengan cacar dan campak yang dibawa oleh penjelajah Eropa. Yang kedua, penemuan virus pada tumbuhan dan hewan. Martinus Beijing di laboratoriumnya pada tahun 1921, Martinus Beijing menciptakan virus untuk mengartikulasikan sifat non-bakteri dari agen penyebab penyakit mozaik tembakau. Dia menamai patogen baru itu virus untuk menyoroti sifat non-bakteri. Kemudian Loeffler dan Frost, ilmuwan Jerman, menemukan agen yang dapat disaring dalam studi mereka penyakit kaki dalam mulut
pada sapi pada tahun 1897. Yang ketiga, penemuan virus manusia. Demam kuning adalah salah satu yang etiologinya ditemukan pertama kali di antara virus patogen manusia. Penemuan virus demam kuning pada tahun 1902, virus manusia pertama yang pernah diisolasi. Tahun setelah penemuan agen etiologi rabies ditemukan, rabies menyebar pada tahun 1880-an di Eropa saat anjing menjadi hewan peliharaan. Yang populer, Louis Pasteur gagal mengisolasi dan membudidayakan mikroba rabies pada suatu media yang diharapkan dapat ditumbuhkan bakteri, sesuai dengan tahun-tahun yang berikut yang saya cantumkan. Yang keempat, penemuan materi genetik. Protein dari asam nukleat lebih cenderung menjadi materi genetik yang bertanggung jawab atas pewarisan karena keragamannya lebih tinggi, yaitu 20 asam amino versus 4 basa. Percobaan yang membuktikan asam nukleat sebagai bahan genetik dilakukan dengan percobaan menggunakan bakteriofag, yaitu virus bakteri. Bakteriofag yang berkembang biak dengan cepat di inang bakteri menjadi subjek eksperimen favorit selama 1940-1960. Pada tahun 1952 ketika identitas materi genetik masih diperdebatkan, Hershey dengan jelas menunjukkan bahwa komponen asam nukleat T2 bakteriofag adalah materi genetik. Dalam eksperimennya, asam nukleat dan protein diberi radiolabel secara khas P dan S. Masing-masing fag T2 yang disiapkan seperti itu digunakan untuk menginfeksi bakteri dan diperiksa untuk melihat apakah P atau S terdeteksi dalam pelet sel setelah sentrifugasi. Jalur TMV yang menunjukkan lesi berbeda pada daun digunakan setelah dipisahkan menjadi protein dan RNA. Dua virus hibrida dibentuk kembali dengan mencampurkan dua komponen. Virus hibrida ini digunakan untuk menginfeksi tanaman inang. Hebatnya, fenotip virus hibrida yang dilarutkan ditentukan oleh RNA, tetapi bukan oleh protein. Keuntungan dalam virologi. Yang pertama, kemajuan teknologi DNA rekombinan yang didirikan pada awal tahun 1970-an. Yang kedua, sebagai disiplin ilmu yang mempelajari berbagai aspek infeksi virus pada sel inang dan konsekuensinya. Ditetapkan pada awal abad ke-20, disiplin virologi dapat dibagi menjadi beberapa subdisiplin seperti epidemiologi virus, virologi klinis, imunologi virus, dan virologi molekuler. Berikut merupakan beberapa gambar-gambar virus RNA dan DNA. Mutasi dan evolusi. Semua organisme hidup di bumi menggunakan DNA sebagai genom. Sebaliknya, virus menggunakan DNA atau RNA sebagai genom. Memiliki molekul RNA yang lebih fleksibel sebagai genom, virus RNA menunjukkan tingkat mutasi yang lebih tinggi. Akibatnya, virus RNA dapat bermutasi dan berevolusi dengan cepat pada tekanan antivirus. Seperti respon imun inang dan pengobatan obat antivirus, tidak mengherankan mayoritas virus yang baru muncul adalah virus RNA. Hasil penelitiannya, virus adalah agen menular yang dapat disaring. Selain itu, submikroskopik dan ukuran fisik sebagian besar virus hewan berkisar antara 30 hingga 300 nanometer. Kemudian, virus juga menarik bagi industri farmasi, diagnostik, vaksin, dan obat terapeutik hanyalah beberapa jenis produk yang diminati oleh industri obat yang terkait dengan penelitian virus. Epidemiologi virus menyelidiki cara penularan virus dan faktor resiko penyakit. Virologi klinis mengembangkan metode diagnostik untuk mendeteksi infeksi virus. Kesimpulan, virus secara fisik lebih kecil dari sel, unit dasar kehidupan, dan hanya menyebar di dalam sel dan sering menyebabkan penyakit. Upaya keras dilakukan pada abad yang lalu untuk mengendalikan momok yang disebabkan oleh virus. Sejak penemuan virus sebagai agen yang dapat disaring pada awal abad ke-20, studi tentang virus telah ditetapkan dan telah berkembang pesat selama abad yang lalu. Menengok ke belakang, pencapaian yang dibuat dan penelitian virus benar-benar luar biasa. Saat ini hampir semua agen etiologi virus dari penyakit menular pada manusia diyakini telah diidentifikasi dan telah menjadi sasaran analisis eksperimental secara ekstensif. Misalnya virus sekarang, yaitu fitur genom daripada penyakit yang disebabkannya. Klasifikasi Baltimore sekarang memungkinkan kita untuk memprediksi mekanisme replikasi genom virus baru segera setelah ketersediaan urutan nukleotida. Di sisi lain, agen subviral seperti viroid dan prion luar biasa dalam arti bahwa RNA atau protein itu sendiri adalah agen infeksuas sebagaimana dirinci dalam bab agen subviral dan prion. Agen menular luar biasa lainnya adalah virus raksasa yang ditemukan
Bab kedua, agen menular yang luar biasa ini tampaknya mengamburkan dan menantang definisi klasik dari virus. Adalah lampiran-lampiran. Yang pertama ada lampiran dari jurnal yang saya ambil, yaitu Molecular Virology of Human Pathogenic Virus. Kemudian ada gambar virus pemecah tulip, dan yang kedua mama virus dan virovax. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.